Untuk kali ini pembelajaran informatika masih kita mempelajari if. Ada soal atau tugas seperti ini. Nanti gaji pokok suruh ngisi, tunjangan gaji juga iya, potongan gaji juga iya, gaji bersih juga iya. Lalu di bawah ada total gaji bersih tertinggi, gaji bersih terendah, rata gaji bersih. Di sini ada jumlah data dari golongan nomor 1 sampai 14. Lalu jumlah golongan A berapa, jumlah golongan B berapa, jumlah golongan C berapa, jumlah golongan D berapa. Ini berarti golongan A tambah golongan B tambah golongan C tambah golongan D harus sama dengan jumlah data di sini. Nah, di sini untuk isian gaji pokok di sini ada petunjuk atau soal pada bagian bawah. Istilah gaji pokok jika golongan A yaitu sebesar Rp5.500.000. Jika golongan B gajinya Rp4.550.000. Jika golongan C gajinya Rp4.000.000. Jika golongan D gajinya Rp3.600.000. Di sini kita mulai dengan if. Rumusnya selalu untuk spreadsheet, untuk rumus diawali dengan sama dengan. Lalu kita ketik if kurung buka. Nah, di sini bagi acuan adalah golongan. Kita klik di sini pada golongan A atau C7 ini sama dengan. Kalau kita lihat ada A, B itu karena adalah huruf bukan angka, maka ada tambahan jika huruf itu akan menggunakan apostrof double seperti ini. A, maka di sini sama dengan CA itu, maka titik koma dengan gaji tadi sebesar untuk golongan A adalah Rp5.500.000. Tolong nulisnya tidak pakai titik, tidak pakai koma untuk angka. Lalu titik koma, if lagi, kurung buka, C7 dapat ngeklik di sini sama dengan B titik koma dengan gaji B sebesar Rp4.550.000. Rp4.550.000 titik koma lagi, if lagi, kurung buka, untuk alamat sama C7 di sini dengan sama dengan C, maka akan didapatkan C itu gajinya adalah sebesar 4.123. Lalu sisanya adalah D
titik koma, langsung angkanya 3.600.000 rupiah. 3.600.000 rupiah. Tinggal tutup kurung sebanyak tadi. Nah, ini udah muncul seperti ini. Tinggal nanti ini dapat di copy, salin, kita blok sini kami ke bawah, lalu di paste atau ditempel. Nah, ini sudah jadi. Ini contoh untuk ngitung gaji pokok. Jika pada hasil pekerjaan milik kalian di sini belum format RP, maka dapat diganti caranya. Cari format RP di sini. Misalkan saya ganti prosentasenya, maka akan seperti ini. Maka kira-kira format rupiah atau RV ini. Lalu berikutnya untuk tunjangan gaji di sini dengan ketentuan bahwa tunjangan gaji jika golongan A itu 25% kalikan gaji pokok, jika B 20% kalikan gaji pokok, jika C 15% kalikan gaji pokok, D juga 15% kalikan gaji pokok. Maka kita kerjakan. Lebih mudahnya rumus ini kita copy, kita salin, kita tempel di sini, lalu kita edit. Sebagai acuan adalah pada golongan. Kalau di sini acuan adalah pada ini golongan C7, maka yang D7 kita rubah C7. Lalu yang gaji semula kita ganti dengan presentasi. Yang golongan A itu persentasenya adalah 25%. Ini 25%. Ini kita rubah juga C7. Lalu untuk golongan pada C7 tadi ini kita rubah persentase. Untuk golongan B itu adalah 20%. 20%. Nah, lalu untuk C7 kita rubah C7. Ini kita rubah untuk yang C di sini. Golongan C itu persentasenya 15%. Yang D juga iya 15%. Lalu berikutnya ini dikalikan dengan gaji pokok. Kita kalikan tanda bintang gaji pokok, klik di sini di D7. Lalu enter. Nah, sudah jadi. Setelah hasil ini beres, jadi maka dapat di copy. Ini dapat di copy, salin, kita blok bisa dari bawah klik ke atas sampai sini, lalu dapat ditempel. Ini jadi desain seperti ini. Langkah berikutnya untuk potongan gaji di sini kita ikuti dari soal bahwa di sini untuk istilah potongan gaji A 5%, B 7%, C 8%, D 10%. Faktor pengalihan gaji pokok ditambah tunjangan. Ini sama dengan tadi, ini dapat di copy, salin, ini tempel. Kita cek bahwa D7 di sini diganti dengan C7. Lalu persentasenya tadi untuk A potongannya adalah 5%.
ganti C7, potongannya untuk B adalah 7%. Lalu berikutnya ini kita ganti dengan C7, potongan untuk C adalah 8%. Kita ganti 8%. Sedangkan untuk D adalah 10%. Kita ganti 10%. Lalu di sini pakai faktor pengalinya adalah dari gaji pokok. Kita rubah di sini gaji pokok ditambah dengan tunjangan gaji. Tutup kurung sudah, tinggal. Nah, ini jadi. Ini pun dapat di-copy, salin dari sini ke atas, lalu tempel. Ini jadi. Lalu berikutnya jadi gaji bersih. Itu yang diminta di sini adalah gaji pokok plus tunjangan min potongan. Nah, ini seperti ini, berarti sama dengan gaji pokok kemudian sama dengan gaji pokok plus tunjangan dikurangi dengan potongan gaji. Enter. Ini juga dapat kita copy, salin, lalu kita rubah di sini ke atas dengan tempel. Jadi ini untuk rubah seperti ini, jika ada garis-garis seperti ini, maka dapat kita rubah dengan kita cari garisnya. Ada berapa garis? Kita cari. Kita blok dulu ini. Format sel garis ada, kita cari yang seperti ini. Ada banyak sekali. Nah, ini sudah jadi. Mengganti seperti ini. Lalu berikutnya untuk gaji bersih, itu adalah gaji bersih, berarti ini sama dengan jumlah itu adalah sum. Ini kita mulai di sini adalah dari awal. Ini kita klik titik 2 atau sama dengan sampai akhir di sini. Kita betulkan rumusnya. Nah, ini jadi. Lalu untuk gaji bersih tertinggi itu sama dengan max. Ini kita cari dari ini sampai ini. Kita cek di sini bersih. Nah, ini sudah jadi. Gaji terendah sama dengan min. Kita cari paling atas tadi dengan ini. Kita cek di sini. Oke. Untuk rata-rata sama dengan average kurung buka ini sampai dengan gaji tadi terakhir ini
lalu tutup kurung. Ini jadi. Lalu berikutnya di sini untuk jumlah data itu sama dengan konta dari nomor 7 tadi A sampai paling bawah ini, berarti ada 14, 15. Lalu untuk golongan A, maka dengan rumus sama dengan countef dari nomor 7 sampai nomor 14 titik koma pakai titik koma, lalu tanda seperti ini apostrop A. Nah, seperti ini. Oke, muncul 4. Dihitung yang golongan A, maka ada 4. Ini yang nomor 1 Agustinus, nomor 2 Brian, nomor 3 Farhan, Fatur-Rohim, lalu Farid Munawar, ada 4 betul. Lalu golongan B sama dengan countef sama dari sini C7 sama dengan C20. Nih pada bagian akhir titik koma, lalu kan golongan B maka B. Ini hasilnya ada 4 juga. Lalu berikutnya golongan C sama dengan countef dari sama tadi awal C7 titik koma sampai dengan C20. Lalu di sana juga titik koma golongan C, berarti miliknya C, golongan C. Oke, ada 3. Lalu untuk D juga sama, countef dari C7 di sini sampai dengan C20 titik koma golongan D. Oke, berarti ada 4, 8 tambah 3 adalah 11 tambah 3 ada 14. Sudah cocok. Ini cara untuk mengisi rumus-rumus di sini. Semoga ada manfaatnya. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.